Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan bicara tentang satu pokok ini, yaitu tentang berdoa sampai api Tuhan turun. Amin. Berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara sekalian, kita terus bergumul untuk dalam kehidupan kita yang banyak berjuang sekalian hari-hari ini, dan kita harus berdoa tetap setia sampai mujizat dinyatakan. Pembacaan kita dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Dari doa Elia di Gunung Karmel, sekalian kita belajar bagaimana doa yang sungguh-sungguh mampu menggerakkan tangan Allah dan membawa pemulihan bagi bangsa. Kita sangat percaya bahwa doa adalah nafas kehidupan, bahwa doa adalah inti daripada keimanan kita kepada Tuhan. Doa sebagai tanda bahwa orang tersebut memiliki hubungan dengan Tuhan. Doa membuktikan bahwa orang tersebut memiliki iman kepada Tuhan. Makanya target kita tidak cuma berdoa secara formal, tetapi memiliki doa yang mengandung iman sungguh kepada Tuhan, sampai mujizat dinyatakan, sampai api kemuliaan Tuhan dinyatakan pada masa itu, saudara sekalian. Dan kita terus berdoa untuk itu, saudara sekalian. Saudara, kita masih bergumul untuk banyak hal hari-hari ini. Orang tua bergumul untuk pekerjaan, untuk usaha. Anak-anak bergumul untuk masa depan, untuk pendidikan, kemudian untuk masa depan jodohku siapa. Kemudian bergumul untuk keluarga-keluarga muda sampai Tuhan membuka rahim untuk kita menerima keturunan. Dan juga kita bergumul untuk perlindungan hari-hari ini sekalian, karena kejahatan bisa ada dimanapun. Makanya buat kita yang berhikmat adalah jangan memberikan peluang untuk kejahatan terjadi. Misalnya peluang yang ada itu ketika saudara ke Tanah Abang pakai giwang yang gede-gede, pakai gelang yang luar biasa, gemerlap, bling-bling begitu. Ada orang-orang yang tadinya tidak ingin berbuat jahat, tetapi karena melihat itu ada niatan jahat, akhirnya saudara bisa dijamret, bisa dicopet. Nah, kalau peristiwanya seperti ini, kayaknya ketika kita doa sama Tuhan, ya kamu sendiri yang membuat peluang itu ada. Terus sekalian, kita harus berhikmat. Meskipun kita punya apa-apa, tetapi menggunakan itu tidak sembarangan tempat. Amin. Beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah diundang di Jawa Tengah. Waktu itu saya naik kereta dari Jatinegara. Nah, saya kan nggak pengalaman naik kereta luar kota. Kemudian waktu itu ada handphone yang begini loh,
ditancepin di sapu begini kan. Nah tiba-tiba waktu di Jatinegara itu hilang saudara. Nah kemudian kan saya harus berhubungan dengan orang Jawa Tengah. Saya sampai di mana, tuh dijemput di mana gitu. Saya kebingungan waktu itu sekali. Artinya meskipun saya sudah berdoa karena memang model handphonenya juga dijepit di situ, ya pasti dicopet sekalian. Ya, orang kita saja dicopet kok, betul nggak? Dan kemudian sekalian kadang-kadang kita juga bertanya ya, kenapa maling itu tahu kalau rumah tersebut ada perhiasan, ada uang? Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah ke ATM kan, sering gitu ya. Tetapi nggak ada perampokan. Kok tahu kita itu duitnya mungkin di ATM cuma paling banyak 500.000 atau 200.000 gitu ya. Kok tahu saja? Itu ada ilmu apa gitu sekali. Terus kemudian ada rumah-rumah yang memang mudah dibuka, nggak dirampok. Karena dia tahu kan nggak ada harta saudara. Tetapi orang yang punya itu kok ada seperti tahu gitu sekalian. Jadi kita berdoa kepada Tuhan tetapi juga tetap kita menjaga. Amin. Kita tetap menjaga sekalian. Nah jadi doa harus dengan sungguh-sungguh saudara sekalian. Kuncinya harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu dengan iman, pasrah, sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan. Itu iman saudara. Bahkan iman akan berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Kita sakit, kita berkata, ya, secara fisik kenyataan saya memang sakit. Tetapi saya dengan iman, saya percaya suatu saat Tuhan sembuhkan saya. Amin. Kita benar-benar hidup oleh iman, dalam iman apapun kita harus lakukan. Karena orang benar hidup oleh iman. Ketika sungguh-sungguh doa itu dengan iman, maka Allah menggerakkan tangannya membawa pemulihan. Dan catatannya adalah buat orang-orang yang percaya setelah mengalami pemulihan itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Tugas kita itu sekali. Makanya jawaban untuk pertanyaan kenapa ya orang-orang Kristen itu bahkan hamba-hamba Tuhan pun mengalami perjuangan yang berat. Karena mereka ingin dijadikan menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi guru rohani buat orang lain. Suatu saat ada analisa sekalian, Indonesia adalah salah satu negara yang nantinya kuat. Ada penelitian di Universitas Harvard sana di Amerika. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia itu dibangun melewati berbagai krisis. Ya. Kemudian Indonesia itu negara kepulauan, saudara. Negara yang begitu banyak etnisnya. Saya tinggal di Lampung, Lampung yang sekecil itu, ternyata Lampung itu ada beberapa saudara. Setiap lewatin sungai, Lampung situ ada Lampung khusus. Dialeknya, dialeknya itu berbeda. Itu Lampung saja. Bicara mengenai orang Dayak Kalimantan, kakak saya di sana, jadi dia pernah katakan bahwa ada Dayak ini, Dayak itu. Itu banyak. Belum Jawa Tengah, belum Jawa Barat, belum Jawa Timur, belum lagi daerah Sumatera sekalian. Tetapi sejarah membuktikan ketika Indonesia itu diproklamirkan menjadi negara yang merdeka, itu saat menghadapi krisis yang luar biasa. Akhirnya lewat. Setelah Indonesia merdeka, itu juga ada yang namanya pengen menjajah lagi, tetap ada sekalian. Makanya penjajah itu menggunakan divide et impera.
dipecah belah. Ya. Karena ada kerajaan-kerajaan waktu itu saja. Jadi orang mereka bilang, tahu nggak raja itu ngomongin kamu seperti ini. Oh, kurang ajar. Dia cabut keris. Nah, sebelah situ juga begitu. Tahu nggak? Dia itu ngomong. Makanya dipecah belah sekali. Kemudian dibuatlah di daerah tertentu itu supaya penduduk Indonesia menjadi budak, bermentalkan budak. Jadi kok cerita orang lama itu enak waktu sama tuan itu, enak waktu itu sama bos ini, dibuat mental miskin, saudara. Dan sejarah membuktikan kalau rakyat dibuat miskin mudah untuk diprovokasi. Betul ya? Indonesia terkenal provokasi sekali. Jadi ketika orang itu nggak ada duit, kemudian ekonomi seret, pekerjaan nggak ada, menganggur, mudah diprovokasi. Ada kelompok tertentu kenapa mudah untuk bisa di suatu saat tertentu langsung tampil? Karena mereka nggak ada pekerjaan tetap. Makanya beberapa kali wilayah industri itu pada saat Hari Buruh Nasional itu diajak untuk demo, bener gak? Jadi ada karyawan-karyawati yang nggak mau untuk melakukan itu. Mereka datang di pabrik itu, mereka dipaksa untuk keluar. Kenapa harus begitu? Karena mereka memang sibuk sekali. Tetapi buat generasi atau kelompok yang lain itu kapanpun mereka mudah untuk datang. Mau pagi hari, mau jam 12 siang, mau sore hari, mau malam hari, mereka mudah untuk melakukan di move-move seperti itu karena mereka memang tidak ada kerjaan. Terus kalian, jadi tugas kita adalah setelah mengalami Tuhan, kita menjadi saksi di keluarga besar kita. Amin. Makanya dengan ini sekalian, saudara harus bertahan di saat kesulitan yang terjadi. Supaya ketika sudah goal, kita sudah sukses, kita menjadi saksi buat orang lain. Prinsip apa saja yang kita pelajari dari nats ini, saudara sekalian? Yang pertama, Allah yang benar. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Doa yang berkuasa didasarkan pada pengenalan akan siapa Allah yang kita sembah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pada saat itu sekalian belum ada agama secara banyak. Jadi melalui cikal bakal Abraham yang bertemu dengan Tuhan, kemudian diwariskan kepada anaknya Ishak, kemudian diwariskan lagi kepada Yakub. Jadi mereka berdasarkan kesaksian dari mulut ke mulut. Jadi untuk memiliki Allah yang benar waktu itu juga sulit sekali, saudara. Sulit sekali. Makanya di tengah-tengah sembari itu muncullah beberapa agama. Kata orang Yudaisme Allahnya ini, kata orang ke belakang, kata orang Ortodoks Syria Tuhannya seperti ini. Orang Kristen Katolik Tuhannya seperti ini. Muncul Kristen karismatik, Tuhannya seperti ini. Konsepnya begitu banyak. Di hal lain di luar muncullah yang namanya agama, ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan kemudian ada agama kejawen, ada agama-agama suku, itu ada sekali. Karena dalam mencari Tuhan, kalau agama itu dalam rangka mencari Tuhan, tetapi kekristenan adalah dalam rangka Tuhan mencari manusia. Jelas, saudara? Kalau Tuhan itu di agama lain
Mereka mencari sesuatu yang di luar manusia itu seperti apa. Oh, itu ada matahari yang tidak terjangkau oleh manusia. Berarti sosoknya ada dewa di situ. Makanya ada dewa matahari. Bulan juga nggak terjangkau. Ada dewa bulan. Kemudian dalam pertanian padi itu kayaknya ada padi yang subur, ada yang enggak juga. Makanya mereka menyembah Dewi Sri, dewa yang menumbuhkan padi supaya subur. Waktu saya kecil, saudara sekalian, karena di Lampung itu banyak orang Jawa ketika tanam sawah atau panen itu ada itu di pojokan itu ada sesaji gitu loh, pakai daun pisang kemudian dikasih telur apa gitu ya. Nah, anak-anak kecil kan main-mainnya suka di sawah. Lumayan, ada semut diketekin aja. Pergi lu semut, gantian gua gitu ya. Dimakan. Nah, itu adalah upaya orang-orang. Selain itu di pantai juga begitu sekali. Ketika orang mau menjala ikan di laut itu mereka ada ritual. Termasuk juga yang pernah viral tentang di wilayah lain ya, yang ada lomba yang pakai perahu dan ada yang dayung, kemudian ada yang joget di depannya itu anak kecil, masih inget tuh ya? Itu ternyata ritual sekalian. Jadi sebelum perahu itu berlomba-lomba ada dukunnya yang merapal-rapalin supaya bisa berhasil dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu ada 10 perahu, muncul penafsiran kita berarti tergantung dukun yang paling sakti yang mana dong, yang bisa membuat menang, kan begitu saja. Kayaknya di Indonesia apapun itu ada adatnya. Makanya untuk membuat orang itu masuk kepada agama Kristen, makanya yang saya tahu di beberapa tempat, entah itu di Papua atau Manado atau Nias atau Medan, itu ada dukun Kristennya. Jadi yang dikasih itu kertas yang dilipat, tetapi isinya ayat Alkitab. Supaya, oh ini dukun Kristen, nggak apa-apa lah. Saya kan mau kuliah di Petamburan, zamannya saya Pak Thomas. Jadi ada anak-anak yang memang membawa itu, oh nggak apa-apa. Itu untuk kekuatan saya, hidup di Jakarta nggak mudah. Kata orang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Dia bawa itu sekali. Makanya di zaman saya itu sering ada anak-anak STT yang kerasukan, saudara. Seorang dosen yang waktu itu Pak Erastus Sardono itu sebagai kepala asrama itu tukang begitu, saudara. Jadi setiap hari tertentu itu ada yang lemari ditonjokin begitu, saudara. Udah di saat ibadah chapel atau ibadah pagi kadang-kadang ada begitu. Cuma beliau berhikmat waktu itu. Pada saat gaduh semuanya bahasa roh, beliau katakan semuanya diam dulu. Karena Kudus itu tertib, saudara. Kalau misalnya gitu nggak bisa dihentikan, berarti bukan Roh Kudus itu. Nah, di situ ketahuan anak-anak sudah berhenti, ada satu yang nyolok gitu ya. Wah, ini ketahuan nih bukan Roh Tuhan. Nah, disitulah dipilah. Akhirnya didoakan di situ, saudara. Ada yang roh ular, ada roh harimau, saudara. Jadi maksudnya kalau roh harimau itu bisa lompat, lompatin 3-4 baris, bisa lompat, saudara. Roh ular begini, saudara sekalian. Jadi kemasan agamawi itulah yang dimuat di dalam kekristenan juga ada. Jangan-jangan bawa ibu dari Medan, dari Maluku, dari Papua bawa oleh-oleh itu, saudara. Ya. Wangge kalau dari Papua naik kapal itu kan lama sekali, 1 minggu kan. Wah, kayaknya supaya saya tahan lapar nih, supaya nggak jajan-jajan, supaya saya nanti menghadapi orang-orang jahat supaya kuat,
saya mesti bawa apa? Semualah. Karena di seminari itu semua suku ada sekali. Jadi yang dari Manado juga ada yang cerita begitu. Dia bawa seperti itu dari Nias, dari Medan, dari Jawa juga nggak ketinggalan sudah sekali. Ya. Indonesia akrab dengan yang namanya klinik-klinik seperti itu loh. Percaya atau tidak percaya sudah. Fokus utama doa Ilya bukanlah untuk pamer kesaktian, melainkan agar nama Tuhan dipermuliakan di mata semua orang. Jadi fokus utama doa kita juga bukanlah memamerkan Tuhan yang besar perbuatannya, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan di mata orang lain. Jadi Tuhan melakukan mujizat itu intinya adalah supaya banyak orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, kemudian menjadi percaya. Ada hal yang harus disaksikan. Kalau mujizat itu dilakukan di tempat yang tersembunyi, hanya saudara dan juga keluarga yang melihat itu, maka tugas daripada mantan pasien itu adalah menyaksikannya kepada orang lain. Atau saudaranya yang menyaksikan, saya punya keponakan, dia lumayan lama sekali sakit, pendarahan, cancer, usus buntu. Tetapi puji Tuhan ketika dokter menjadwalkan dan begitu panjang waktunya, maka teman-teman dan juga pendeta mendoakan. Cek pertama, seminggu sebelumnya ada batu di ususnya, usus buntu kan. Seminggu kemudian dokter mengecek, batu itu sudah tidak ada. Itu menjadi kesaksian saudara. Makanya tugas kita adalah menantikan sampai Tuhan itu melawat kita, melakukan mujizatnya. Artinya harus dengan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh itu yang sudah nggak ada lagi, nggak ada harapan, nggak ada opsi lain, kita hanya datang kepada Tuhan. Kemarin Bu Dwi bersaksi kan di WB itu, ketika lagi goreng apa langsung bom di situ, tung gitu, rudal kali Bu. Nah itu yang muncul ya ngomongnya, nanti kalau kita mati gimana? Ketika tanya orang situ ya biasanya kita dibakar. Nah cuma teman Bu Dwi kan orang muslim, loh saya kan orang muslim, kan gak ada dibakar-bakar. Siapa yang bawa pocong kamu sampai ke kampung? Saudara, kalau masa genting itu iman kita itu sudah masuk kepada ya saya pasrah lah. Kalau mau Tuhan panggil ya Tuhan panggil. Udah kayak gitu, sudah pasrah bongkoan. Ya yang penting saya jangan mati masuk neraka, itu aja. Terus kalian, jadi semoga dengan kesaksian itu menguatkan iman bagi orang lain. Amin. Kita berdoa dengan landasan pengenalan akan identitas Allah yang setia pada janjinya. Landasan kita adalah, saya tahu Allah itu yang berjanji tak akan pernah mengingkari. Kalau dia janjikan bahwa sakit sembuh, saya berdoa dengan bekal itulah bahwa Allah yang berjanji tidak akan pernah mengingkari. Maka dalam nama Yesus engkau sembuh. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Pengalaman Alkitab luar biasa banyak saudara sekalian. Dan kita terapkan aja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, saya percaya Alkitab adalah benar. Diceritakan bahwa ada seorang perempuan pendarahan dan kemudian oleh darah Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Saya juga pendarahan Tuhan. Kau nyatakan kuasamu seperti ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, saya melihat di Alkitab itu ada seorang janda dengan buli-buli
kemudian dengan minyak, kemudian dengan tepung yang sedikit. Sepertilah keadaan kami hari ini Tuhan. Beras cuma setengah kilo, telur cuma 1, garam tinggal 2 sendok saja. Seperti firman Tuhan itu yang menceritakan itu, Tuhan, saya minta Tuhan jamah berkati dalam nama Yesus, sehingga ini tidak akan habis-habis. Telurnya nggak akan habis-habis, berasnya nggak habis-habis, garamnya nggak habis-habis. Bagaimana itu caranya? Bukan suatu saat tek tante, bener kan? Punya pengalaman. Ini ada beras ini dari Pak RW kemarin itu masih sisa banyak. Jadi untuk ibu ya, oh terima kasih, alhamdulillah. Bener nggak? Oh ini ada juga garamnya, ini telur juga masih sisa. Untuk ibu aja lah, keluarga saya cuma sedikit. Itu adalah cara Tuhan. Amin saudara. Dan banyak perkara lah yang Tuhan bisa lakukan. Dari 5 roti 2 ikan mencukupi ribuan orang. Saudara, berdasarkan itu, makanya baca Alkitab saudara. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan mujizat-Mu kepada murid-murid dan juga orang-orang banyak waktu itu dengan sederhana, sejumlah yang kecil. Demikian pula saya cuma punya aset ini Tuhan. Dalam nama Yesus bertumbuh dengan baik. Saudara, mungkin duit gak ada. Adanya lahan kecil, sebidang tanah kecil. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya cuma 5 batang singkong ubi kayu. Saya tanam dalam nama Yesus, 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 tumbuh dengan baik. Akhirnya tumbuh dengan baik, saudara. Saudara tanam pisang dalam nama Yesus. Saya lihat ada beberapa tanaman itu yang sekali tanam nggak akan tanam-tanam lagi. Misalnya pisang, saudara. Saudara tanam 1 saja, berapa tahun itu tumbuh, anak-anaknya banyak tuh, ya. Tuhan bisa berkati dengan cara itu, saudara. Dan kemudian kalau saudara punya anak-anak itu, yang maaf kata kadang-kadang makannya apa adanya masih bisa, itu bersyukur, saudara. Kalau anak-anak mie, saya nggak mau lah makan yang diangetin. Saya nggak mau makanan pagi sama kayak siang. Kalau bisa pagi beda, siang beda, sore beda, itu pusing tuh ibu-ibu. Ya. Nah itu adalah berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan. Ya. Itu adalah berkat Tuhan. Jadi saudara sekalian, yang kedua, pertobatan dinantikan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tujuan api Tuhan turun adalah untuk membakar dan membelokkan kembali hati umat yang telah menyimpang. Allah menjawab doa agar hubungan yang rusak antara Dia dan umatnya dipulihkan kembali. Jawaban doa seringkali berkaitan dengan kerinduan Tuhan untuk melihat pertobatan yang tulus dari anak-anaknya. Jadi firman Tuhan mengatakan perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi apapun yang Tuhan lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Makanya saya suka dengan Pak Wanggai, setiap ketemu Tuhan Yesus baik. Amin. Saat kita sakit, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik sama saya. Orang pikir ini, orang kok pikirannya begitu ya. Biasanya sehat baru mengucap syukur. Ini sakit kok bersyukur juga. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan aku mengalami kebangkrutan sehingga tokoku habis, gak bisa jualan lagi, modal sudah habis.
Saudara, saya bayangkan gini, seorang bapak, seorang ibu yang baik kepada anaknya. Ketika kita sudah bangkrut, anaknya bilang gini, "Ih, mami, nggak apa-apalah, aku nggak meneruskan sekolah yang ini karena ini mahal. Pindahkan aku saja ke negeri." Saudara akan menangis di situ, benar nggak? Tetapi kita anak itu berkata, "Aduh, gimana dong? Saya nggak bisa sekolah lagi di tempat yang ini. Papi jahat, mami jahat. Saya nyesel punya papi mami." Sakit hati, saudara. Benar nggak, saudara? Ketika Tuhan melihat anaknya itu yang begitu legowo menerima, yang dari kaya menjadi miskin, yang dari punya pekerjaan baik kemudian masa pensiun, dan dia tetap bersyukur, ada kemenangan dalam ucapan syukur. Amin. Daripada ngomel, dan Tuhan bilang sama malaikat, "Malaikat, jangan lama-lama kasih miskin sama dia. Dia meskipun dia tetap hatinya baik. Jangan lama-lama dibuat tokonya itu tutup. Berapa bulan lagi, tolong kasih berkat pada ini." Jadi yang ditunggu Tuhan itu adalah respon kita, saudara. Makanya saya suka mengatakan di dalam seluruh kehidupan kita, kita tetap mempercayai Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Kita nggak boleh baperan, saudara. Kemarin saya bilang kepada anak-anak PRB itu, kalian bersyukur loh, kalau kalian itu memiliki latar belakang kadang-kadang nggak enak. Saya contohkan tentang Daud. Daud kecil itu, abang-abangnya berlatih ketentaraan prajurit, dianya suruh angon domba. Benar. Dan Daud kecil mungkin berpikir, ya abang-abang itu semuanya menjadi prajurit yang keren. Sesaat kita mengatakan bahwa ada polisi, ada tentara, itu keren mereka. Tetapi si Daud udahlah ngikutin aja lah. Abang-abangnya ada di mes, abang-abangnya ada di rumah, dianya di padang. Abang-abangnya bawa tombak, lembing pedang dengan pakaian tentara yang bagus, dianya ada di padang. Senjatanya pengali-ali, kayak ketapel begitu. Pelurunya batu kali. Yang dihadapi singa, harimau dengan pakai itu, saudara. Tetapi kemudian ketika berhadapan dengan Goliat, maka ternyata pengali-ali sama batu itu memang berfungsi untuk membunuh Goliat, dan Daud menjadi pahlawan besar waktu itu. Sempat Pak Saul bilang sebagai raja, kasih itu pakaian prajurit, itu kasih, saudara, karena dia kecil, itu kedodoran. Ya, saya ingat kalau anak-anak sekolah minggu mau drama, nggak ada kostum yang bagus, kadang kegedean, saudara. Dia bilang, saya malah nggak bisa bergerak apa-apa ini. Terus kamu pakai apa? Udah, saya pakai biasa aja, nggak apa-apa. Seperti saya membelakang domba. Kemudian senjatamu apa? Ya senjata saya pengalian ini, sama batu itu. Tetapi oleh karena rahmat Tuhan, dengan senjata yang sama yang dipersiapkan sejak awal, maka di ayun itu kemudian sampai ke jidatnya. Goliat jatuh, saudara. Dan kemudian pedangnya diambil, dipotong itu, saudara. Saya bilang sama anak, kamu jangan minder dengan latar belakangmu yang sederhana. Tetapi justru yang sederhana itu membuat engkau mulia nantinya. Kemudian Yusuf, di mana dia itu menjadi anak mami, dikasih pakaian yang luar biasa bagus, abang-abangnya iri hati, saudara. Dan enggak iri hati.
Kemudian niat jahatnya muncul. Udah, adik kita tukang mimpi ini datang. Gimana? Kita masukin sumur aja. Terus kemudian abang yang tertua bilang, janganlah, kalau dia mati nanti gimana? Ini kebetulan ada saudagar yang lewat, kita ambil lagi aja. Lumayan dapat hepeng. Setelah itu Yusuf dibawa, dia nggak memberontak, ya udah ngikutin aja. Saudara bisa bayangkan ketika seorang calon budak itu waktu diambil sama saudagar itu nggak naik kuda, saudara, nggak naik keledai, dia diseret, saudara, ditali. Yusuf diam aja sampai Yusuf di rumah Potifar, dia tetap kerja dengan baik. Sampai pada saat dia sama tante Potifar pengen dia apa-apain, dia menolak, akhirnya difitnah, akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara tetap nggak memberontak akan jalan hidup, dia tetap menjadi berkat. Dan akhirnya sampai suatu saat ada mimpi raja yang bisa dia terjemahkan, dan akhirnya muncullah Yusuf sebagai orang yang paling berhikmat menjadi seorang pemimpin di negeri orang, di Mesir saja. Jadi saudara, teman-teman muda, saudara jangan mudah memberontak dengan latar belakang saudara. Jangan memberontak. Pak Yakub Nahwi almarhum pernah membuat buku Anak Desa yang menjadi pendeta. Maksudnya orang kampung dan orang Ambon, kalau orang jadi pendeta itu sesuatu yang luar biasa. Dari yang kecil menjadi besar. Dan itu kalau kita dipersiapkan oleh Tuhan itu luar biasa. Amin. Jawaban doa seringkali berkaitan dengan kerinduan Tuhan untuk melihat pertobatan yang tulus dari anak-anaknya. Jadi saudara sekalian, kadang Tuhan jawab kita untuk menunjukkan bahwa, nak, aku tuh mengasihi engkau. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau menyangkal aku di depan dunia manusia, aku akan menyangkal engkau. Tetapi kalau engkau tidak setia, aku tetap setia. Amin. Makanya Bapak Saudara masih stay di tempat ini oleh karena Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Pak Sigit banyak kelemahan, banyak mengecewakan hati Tuhan. Meskipun saya belajar setia seperti apapun juga, mungkin tidak sesuai dengan standar Tuhan. Tetapi seakan-akan Tuhan bilang, Kit, kau memang penuh kelemahan, banyak yang masih kurang, tetapi aku tetap menjagai engkau, karena aku sudah memang berjanji untuk setia. Amin, saudara. Jadi kita ada itu bukan karena selalu oleh karena kesetiaan kita, tetapi lebih kepada Tuhan yang setia kepada kita. Amin, saudara. Dan saya juga tahu hati Bu Dwi selama di Kamboja itu susah untuk beribadah, saudara. Nggak bisa. Tetapi bagaimana Tuhan masih mencintai Bu Dwi dan kita sekalian. Dan saya percaya saudara sekalian, oleh karena pekerjaan dan sebagainya, kita kadang-kadang alfa dalam ibadah. Dan beberapa teman kita yang bekerja itu, mereka kadang-kadang nggak bisa ibadah minggu karena ada pameran. Dan orang dunia kan nggak peduli itu. Yang penting dagangan lancar, promosi tembus, mereka senang dengan itu. Kadang kita berpikir, ya saya nggak layak lah untuk datang kepada Tuhan, apalagi melayani dan lain sebagainya. Iblis bilang gini saudara sekalian, kalau engkau dalam kelemahan dan keterpurukan rohani, nggak usah ibadah, nggak usah. Itu orang-orang di Siliwangi yang datang itu orang-orang kudus-kudus semua itu.
Orang yang nggak pernah bersalah, kamu kan banyak salah. Itu iblis bilang begitu. Ingat, iblis itu pendusta, pembohong yang mengintimidasi kita. Tetapi Tuhan bilang, pada saat engkau berdosa, datanglah kepada Tuhan. Yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Maunya Tuhan seperti itu. Makanya teman-teman jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kau menghadapi masalah dan kemudian kau merasa mungkin jauh dari Tuhan, justru kau harus mendekat kepada Tuhan. Harus mendekat kepada Tuhan. Karena tahu bahwa energi itu datang ketika saya datang ibadah. Hati yang gembira adalah obat. Ketika mikirin masalah, mikirin sakit penyakit, kita nggak ada sukacita, saudara. Benar nggak? Tetapi ketika kita fokus sama Tuhan, masalah boleh ada. Tetapi dalam nama Yesus saya percaya Tuhan akan berikan hati yang gembira. Pulang ibadah, saudara diberkati. Dan saudara merasa lebih sehat daripada semula. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, imani kuasanya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Sebuah seruan iman yang luar biasa. Ketika api Tuhan turun dan menjilat habis korban bakaran, seluruh rakyat tersungkur dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Iman berarti mempercayai bahwa Allah mampu melakukan apa yang mustahil, hal yang mustahil di luar apa yang manusia sanggup pikirkan. Jadi iman itu harus hidup fokusnya kepada Tuhan yang mampu. Yang membuat mati iman adalah ketika kita mengukur segala sesuatu dengan potensi manusia kita. Misalnya gini, wah saya mau buka toko ini. Kok menurut hukum ekonomi, hukum matematika, kita udah gak ada modal. Kemudian membeli ini juga mahal, kayaknya gak bisa deh, saudara urut. Tetapi iman itu berbicara kepada kuasa Allah yang sanggup, saudara. Amin. Jadi Tuhan bisa mengadakan yang Dia buat secara mujizat. Mungkin saudara merasa di daerah saudara itu airnya kurang bagus, tetapi karena saudara berdoa kepada Tuhan, maka dibuatlah sumber air itu menjadi bagus. Itu karya Tuhan. Amin, Pak Bilman. Amin. Itu kesaksian yang luar biasa. Tuhan sanggup kan? Kita kan berpikirnya, aduh jualan sekarang susah ibu, bapak-bapak ya. Jadi mau jualan apa juga susah. Kemarin Bang Riki juga bilang ada produk kita yang harus dari plastik. Nah sekarang plastik kan lagi naik kan. Gak tahu tuh gimana caranya nanti. Kita berpikirnya ini harus mujizat Tuhan yang terjadi. Dengan kekuatan manusia kita gak sanggup lah saudara. Kita hanya meminta kuasa Tuhan melakukan mujizat, sehingga membuat yang saya saksikan tadi bahwa jualan ini dapatnya berapa sih? Apalagi kalau saya ngomong bicara tentang sebuah outlet, misalnya saudara jual iPhone Pro Max 17, harganya kan hampir 30 juta itu. Untungnya berapa saudara? Dibanding jual pulsa, kan kemarin ada jual pulsa tuh yang mungkin 50.000 dijual ya 52.000 dapat 2.000, 100.000 misalnya, ya kecil-kecil, tapi kan kalau iPhone maksud saya itu bawanya juga bahaya, benar nggak? Bawa di motor dirampok habis kita. Kalau bawa pulsa voucher segini, mungkin paling banyak 500.000
ya sudah segitu, tapi cuma segini. Tapi kalau iPhone yang 30 jutaan itu saudara bawa 5, itu segini. Dan itu harganya berapa? Kalinya aja 3, kali 5. 5 kali 3 berapa tuh? Terus kalian, Indonesia ini dibilang kota Depok lah, dibilang rakyatnya di bawah kemiskinan, tapi tiap hari kok ya macet. Enggak saudara? Apalagi Sawangan saudara, aduh minta ampun. Waktu itu sama Pak Sam kita ngobrol, wah Pak, kayaknya kalau dibangun tol di daerah Sawangan nanti akan lancar Pak. Oh justru itu, malah nggak lancar. Ya, udah macet gitu kok DTC pas banjir, wah apa sih itu? Nggak bisa kemana-mana saudara. Ya, nah kita membutuhkan Tuhan lah atas semuanya. Amin. Jadi jangan pikirkan kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara pernah kan 10 tahun yang lalu berpikir bagaimana anakku bisa menjadi orang, maksudnya yang bisa berhasil, bisa sekolah, bisa kerja begitu. Saya ingatkan dulu zamannya Rika kecil itu bagaimana Ibu ya. Tetapi sekarang sudah bekerja menjadi seorang perawat. Keluarga Pak Sinaga. Lepas dari waktu di Bunga Bakung, lepas daripada wilayah dekat Kubah Emas itu ya, tinggalkan itu kan luar biasa. Beliau itu masih kecil, tetapi mereka bisa sampai di taraf ini mujizat Tuhan. Bang Kris, kemudian Bang Ganda, Kak Putri, kemudian Bang Berto. Mereka bisa kuliah semua, mereka mendapat pekerjaan. Itu anugerah Tuhan. Saudara sekalian, bagi saudara termasuk saya juga yang memiliki anak-anak yang masih sekolah dan nanti akan jenjang di mana itu, ya kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau bisa nyatakan itu kepada keluarga-keluarga jemaat, pasti keluarga gembala juga bisa. Doakan kami saudara sekalian. Kita sedang mendoakan anak-anak kita yang hari ini lulus, baik itu tingkat nanti SMP, tingkatan mau kuliah, kita doakan terus. Jadi kemarin saya singgung kesaksian tentang dirinya, saya tanya itu, doa nak, kalau tujuan kau memang SMA Negeri 9, doakan tiap hari. Nggak tahu doa nggak Bu? Doa ya Bu? Iya. Nah saya bilang lagi, kalau kamu sudah doakan Deren, dan itu tidak terjadi sama kamu, kamu sudah doa sama Tuhan. Berarti keputusannya yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Tuhan akan arahkan itu. Dan anakku yang masih belajar, cara membantu orang tuamu adalah pandailah nak. Belajar dengan baik. Ya, kemarin saya tanya sama Anggi ya Bu. Itu waktu tes kemarin di UI itu ribuan. Saya tanya ada joggingnya? Ada Pak Kem, ada juga yang jogging. Hari pertama kayaknya ketahuan. Ada yang pakai earphone, jogging-joggingan. Saya bilang ke anak-anak, nah kalau engkau bisa masuk ke sebuah perguruan negeri dan karena jogging kamu nggak puas, nggak ada kebanggaan sama sekali, nggak ada. Meskipun kau sudah berusaha dan benar gagal, kamu berusaha lagi gagal, tapi nggak akan gagal terus. Dan ketika engkau bisa dan bisa masuk, itu anugerah Tuhan. Kalau seorang anak menilai, gimana kamu kira-kira hasilnya berapa persen itu bisa kamu bisa? 30%, paling 20% atau 50% Pak. Berarti ukuran manusia kamu nggak bisa lolos. Tapi ketika kamu bisa lolos, itu anugerah Tuhan. Seperti mau masukin anak kita SMP SMA waktu zaman online itu kan, kita udah masuk nih, seneng tuh. Nggak taunya malam dini hari itu kita hilang anaknya. Pengangkatan kali ya. Ternyata ada yang lebih bagus yang naik di atas. Wah saudara, itu kita udah uring-uringan,
Tuhan, aku nggak punya duit, saya pengen negeri supaya bayarannya nggak mahal. Tapi ini kok nggak ada lagi anakku. Ada yang mengalami seperti ini. Suatu saat ada kode, ada berita bahwa ada yang atas-atas di beberapa anak ternyata pindah ke tempat lain. Anak kita bisa naik lagi, saudara. Itu mujizat Tuhan. Amin. Makanya kita doakan anak-anak kita dan juga supaya mereka berusaha untuk pandai, belajar dengan baik. Jangan nyontek. Kemarin saya bicara, kalau ala dunia nyontek itu udah biasa. Kalau misalnya strategi-strategi licik-licikan itu sudah biasa. Orang juga lakukan. Makanya untuk memberantas korupsi di Indonesia itu terlalu susah karena memang saling memberikan kode, berafiliasi semuanya. Saling, saudara. Apalagi sebagai karyawan yang di bawah bos, kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa. Ya, kalau bos ngomong itu ya sudah harus dilakukan. Dan ketika ada kesalahan di atas itu kita akan kena, saudara. Makanya meskipun diberantas beberapa oknum-oknum pejabat juga kena kan belakangan ini. Oleh karena itu, saudara, nggak bisa. Iman berarti mempercayai bahwa Allah mampu melakukan hal yang mustahil di luar apa yang manusia sanggup pikirkan. Jangan pikirkan kekuatan manusia, tetapi pikirkan kuasa Tuhan. Hasil dari doa yang disertai iman adalah pernyataan kemuliaan Tuhan yang membawa dampak bagi banyak orang. Jadilah saksi di dalam pergumulan saudara yang sudah selesai itu. Kesimpulan, saudara, mari percayai Allah yang benar. Mari para pemain musik, agar tujuan mujizat dinyatakan adalah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bukan kita, saudara. Jadi tujuan mujizat dilakukan adalah bukan untuk kebesaran nama saya, tetapi harus nama Tuhan yang diunggah dari semuanya. Makanya ketika saudara itu mendapatkan kemakmuran, mendapatkan uang banyak, saudara harus kuncinya mengatakan, puji Tuhan teman-teman sekalian, oleh karena rahmat Tuhan, maka saya naik pangkat, saya dipromosikan jabatan, keuntungan saya berlipat-lipat oleh karena Tuhan saja. Makanya saya membuat syukuran hari ini dalam rangka itu. Terima kasih saudara sudah datang semuanya, dan ini karena perbuatan Tuhan. Makanya saya berbagi berkat bagi saudara, karena saya tahu bahwa semuanya datang dari Tuhan. Yang kedua, dibutuhkan pertobatan sejati agar ketika menghadapi masalah, kehidupan tujuannya adalah agar kita bertobat. Saudara dijawab doanya supaya saudara teguh imannya. Terima kasih Tuhan, ampuni saya kalau selama ini saya kurang mempercayai Tuhan. Ceritanya saudara sudah berdoa, sudah 5 kali Tuhan saya berdoa untuk sakit penyakit, saya sudah berdoa 10 kali untuk mendirikan anak-anak saya sudah 20 kali mendoakan untuk kandungan saya sudah mendoakan ratusan kali untuk orang tua saya yang sakit supaya sembuh. Dan suatu saat di titik tertentu saya sudah pasrah, nggak mau mendoakan lagi. Tetapi Tuhan ternyata di dalam kealfaan saya itu Tuhan tetap menjawab doa saya. Mujizat terjadi. Ampuni saya Tuhan. Saudara, pengalaman ini luar biasa. Kata orang yang pernah nabrak orang pakai motor atau pakai mobil, rata-rata kebanyakan setelah itu cara nyetirnya lebih berhati-hati. Pengalaman itu, saudara. Tetapi ada di dunia lain, di PO bus itu, yang mereka mencari driver bus itu adalah mantan-mantan orang yang pernah nabrak orang. Ini agak aneh. Tetapi saya pikir bahwa kalau orang pernah nabrak orang dan mati, sopir bus tersebut lebih berhati-hati dalam mengendarai.
Misalnya lintas Sumatera atau lintas Jawa, saudara. Kita berpikir di study tour gitu kan, anak-anak pelajar yang study tour, sopir-sopir itu malam-malam malah lebih kuat, lebih bisa berjalan gitu. Karena punya pengalaman. Kalau malam itu yang pertama nggak macet, yang kedua di belokan-belokan jalan itu, kalau di Sumatera apa ya? Kelok apa itu ya? Kelok 9 ya. Nah kalau di Jawa itu ada alas roban ya. Nah kalau malam itu, kalau misalnya ada mobil atau bus dari sana, itu lampunya bisa terlihat. Ngerti saudara? Jadi waktu ada mau belokan-belokan seperti itu di malam hari itu, oh di sana ada bus, karena ada sorot lampu. Itu lebih berjaga saudara. Yang ketiga, tetap imani kuasanya. Dia sanggup memberi mujizat dengan tujuan agar kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Tetap percaya saudara. Meskipun mujizat belum terjadi, tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
kita sekalian, mari saudara beriman kepada Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari-hari, masalah sakit penyakit, masa depan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, usaha, masalah perlindungan, serahkan kepada Tuhan. Saya percaya ketika engkau setia sampai mujizat dinyatakan, kau tetap setia mendoakannya, pasti Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang meninggal. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Keluarga kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Jemaat kami Tuhan GBS 56 ada sampai saat ini bisa beribadah oleh anugerah kasih-Mu Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan di tempat ini ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Patutlah hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Bapa. Tak terselami jalan-jalan-Mu Tuhan dan pemikiran-Mu Tuhan. Tapi Engkau nyatakan itu Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Semua oleh anugerah-Mu Tuhan yang terjadi bagi kami Tuhan. Kami jemaat GBS 56 Tuhan sudah merasakan kasih-Mu, sudah merasakan mujizat-Mu Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Kau berikan bagi setiap jemaat kami Tuhan. Karena kami sudah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Sampai saat ini jemaat kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami melihat jemaat kami Tuhan tidak ada yang meminta-minta Tuhan. Senantiasa Kau cukupkan Tuhan setiap keluarga yang ada di jemaat kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang ajaib Tuhan Yesus, yang tidak terselami pemikirannya. Tapi kami bisa melihat Tuhan bukti kasih-Nya Tuhan. Kami ada sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan di ibadah pada pagi ini Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Yang kami meninggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, agar kami bisa meresponi Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami Tuhan, agar kami bisa melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, baik dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi suluh kami Tuhan Yesus di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu gembala sidang kami Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, bersama ibu gembala kami juga Tuhan dan kedua anaknya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan apa mereka yang terbaik Tuhan Yesus. Satu hal yang kami minta Tuhan, kemanapun mereka melayani Tuhan, senantiasa Engkau membimbingnya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kemanapun mereka keluar Tuhan, tutup fokus Tuhan dengan kuasa
kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan Tuhan yang tidak kami inginkan Tuhan. Jauhkan dari segala godaan-godaan apapun Tuhan. Jauhkan dari kecelakaan Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan sempurna Tuhan bagi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Begitu juga anak kami Jason dan Yapet Tuhan. Biarlah mereka bisa menyelesaikan pendidikannya tepat pada waktunya. Segala biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan, kami yakin dan percaya orang yang berharap kepadamu Tuhan tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Tepat pada waktunya segala apa yang diperlukan ada Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh sampai saat ini juga Tuhan, yang seringkali juga bolak-balik Tuhan kontrol rumah sakit Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi kami agar iman kami Tuhan senantiasa berserah kepadamu Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan Tuhan bagi kami, bagi jemaat kami Tuhan, biarlah Tuhan kami hanya berserah, berharap yang terbaik datangnya daripadamu Tuhan. Alat-alat medis dan obat-obat dan dokter itu hanya perantara, yang penyembuh sejati datangnya daripadamu Tuhan Yesus. Jemaat kami juga Tuhan, usahanya Tuhan, baik usaha warung Tuhan, baik toko juga Tuhan, yang bekerja bengkel juga Tuhan, kami serahkan Bapa. Berikan hikmat Tuhan kami, umat-umat-Mu Tuhan, untuk bisa mengolah usaha ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan seluruh usaha jemaat kami Tuhan, dan anak-anak kami yang bekerja juga Tuhan, dan jemaat yang bekerja Tuhan, baik di kantor dimanapun pekerjaan mereka berada. Berikan mereka hikmat marifat Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugasnya Tuhan sebagai karyawan Tuhan Yesus. Yang guru juga Tuhan, berikan hikmat Tuhan, agar mereka mengajar Tuhan dengan hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga yang diajari juga boleh menerima pelajaran yang diberikannya Tuhan. Berkati seluruh dan jemaat kami Tuhan, baik dari sekolah minggu PRBD MBI, baik WBI kaum pria Tuhan, baik orang tua Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan padang kami Tuhan, yang kami akan laksanakan Tuhan tanggal 14 Mei Tuhan. Kami melihat mujizat demi mujizat yang terjadi Tuhan di setiap kegiatan kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Senantiasa Allah yang Immanuel Tuhan menyertai seluruh kegiatan kami di tempat ini Tuhan. Sampai saat ini kami melihat Tuhan bukti kasih-Mu Tuhan untuk ibadah padang ini Tuhan sungguh melimpah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan hari Rabu Tuhan yang diadakan jam 6 sore Tuhan di gereja ini Tuhan. Ibadah WBI hari Jumat Tuhan, ibadah PRBI Tuhan hari Sabtu Tuhan, dan bahkan doa pagi juga Tuhan hari Minggu Tuhan, dan bahkan latihan juga kami serahkan ini semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah dengan jemaat-Mu Tuhan mempunyai kerinduan untuk datang bersekutu, mempunyai kerinduan untuk berdoa di tempat ini Tuhan, agar kami satu hati satu tujuan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Bangsa Indonesia inilah milik-Mu Tuhan. Kalau kami ada di sini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, dan bahkan pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Prabowo Tuhan bersama Pak Gibran Tuhan, berikan hikmat marifat Tuhan, agar mereka bisa mengelola Tuhan untuk kepentingan rakyat yang di tempat ini Tuhan. Baik juga bersama jajarannya Tuhan, para menteri Tuhan, gubernur, wali kota Tuhan, dan keamanan juga Tuhan, angkatan laut, angkatan udara, keamanan tentara Tuhan Yesus, dan kepolisian Tuhan. Berikan mereka keberanian Tuhan untuk membela bangsa ini Tuhan, menegakkan kebenaran bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan kota Depok juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, wali kota dan wakilnya Tuhan bersama jajarannya sampai RT RW Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan kepada mereka. Kesejahteraan kota Depok juga Tuhan menjadi tanggung jawab kami Tuhan, agar kami berdoa Tuhan bagi kota Depok ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di kota Depok ini Tuhan. Biarlah semakin menyatu Tuhan, agar nama Tuhan senantiasa ditinggikan Tuhan, menjadi berkatlah Tuhan gereja-gereja dan umat-umat Kristen Tuhan di bagi kota Depok ini Tuhan Yesus. Semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada pagi ini Tuhan. Semakin berikan hati mereka hati yang setia Tuhan. Kesehatan mereka Engkau pelihara Tuhan Yesus. Apapun yang dirindukan mereka, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Yang memerlukan jodoh juga Engkau berikan Tuhan. Yang memerlukan keturunan juga kiranya Tuhan, rahim-rahim Tuhan yang dibukakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang memerlukan juga pekerjaan, kiranya Tuhan buka pekerjaan Tuhan. Semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.